implementation of cultural diversity in healthcare professions. Perkenalkan bagi yang belum kenal dengan Ibu namanya adalah Dia Fridari, Ibu psikolog dan lecturer di program studi sarjana psikologi. Jadi mungkin adik-adik yang dari psikologi sudah cukup kenal dengan Ibu, yang lainnya salam kenal, dan mari kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi learning outcome-nya untuk hari ini adalah mahasiswa mampu mengenal dan menyadari budaya dan nilai-nilai serta kerangka berpikir masing-masing individu, menggambarkan perbedaan nilai-nilai dan budaya dalam kelompok PE, kemudian menghargai perbedaan peran, keahlian dan tanggung jawab masing-masing profesi, menerima dan memahami perbedaan dan karakteristik pasien, masyarakat, dan tim kerja di PE, dan meningkatkan kompetensi lintas budaya antar tenaga kesehatan. Jadi harapannya dalam waktu 50 menit ke depan kita mampu menyadari budaya dan nilai-nilai pribadi, kemudian dalam kelompok, menghargai perbedaan keahlian dan tanggung jawab masing-masing, kemudian bagaimana kita meningkatkan kompetensi lintas budaya antar tenaga kesehatan. Semoga tercapai ya. Oke, sebentar, Ibu baca di sini ada waiting in the lobby ya. Ibu rasa itu tidak mau assign. Baik, referensi yang Ibu gunakan di sini adalah beberapa buku tentang cultural diversity, perbedaan budaya. Ini semua ada e-booknya dan adik-adik juga bisa download nanti di Oase apabila ada yang tertarik untuk memperdalam tentang perbedaan budaya dalam konteks tenaga kesehatan. Ya. Oke, what is culture? Sebelum kita memahami bagaimana kita mengimplementasikan atau berkomunikasi secara efektif, ya kita mengenal dulu apa sih yang disebut dengan budaya. Nah, kalau budaya, mungkin adik-adik sudah pernah belajar atau membaca, adalah cara hidup sekelompok orang. Jadi way of life, ya. Kemudian cara pandang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Tradisi, ya, budaya tradisi. Atau bagaimana sekelompok orang mengambil suatu keputusan. Semua ide, nilai-nilai, belief system, pengetahuan, perilaku, objek material yang mereka bagi bersama, itu termasuk dalam satu budaya. Ya, mungkin adik-adik mulai bisa merefleksikan ke dalam diri budaya yang ada di lingkungan atau di sekitar adik-adik. Mungkin sebagian besar dari mahasiswa di sini berasal dari Bali, katakanlah ya. Kemudian ada banyak juga yang dari luar Bali. Nah, dari daerah masing-masing di mana kalian berasal, dari mana kalian berasal, coba bayangkan bagaimana cara hidup orang-orang di sekitar kalian. Ya, bagaimana tradisi yang diturunkan oleh kakek nenek atau leluhur dan sebagainya gitu ya. Kalau di Bali memang banyak tradisi-tradisi yang diturunkan oleh orang tua dan hampir di setiap daerah ya budaya itu ada. Jadi bisa mulai merefleksikan supaya nanti kita bisa semakin menyadari bahwa oh ya ternyata memang budaya di daerah saya berbeda dengan budaya di daerah yang lain. Ya. Nah, budaya juga termasuk kepercayaan dan sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap perbedaan ras, etnis, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, status ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi bagaimana ada kelompok orang tertentu mungkin yang budayanya sangat menghargai perbedaan atau budayanya tidak bisa menerima perbedaan dari kelompok lain. Jadi berbagai macam ya. Nah, untuk menyederhanakannya, coba sekarang supaya adik-adik bisa ikut
berpartisipasi juga dalam kuliah ini supaya nggak terlalu mengantuk, silakan ketik di chat apa yang menurut adik-adik termasuk budaya timur, apa yang menurut adik-adik termasuk budaya barat. Ya, mungkin bisa dituliskan timur apa gitu, atau yang mau memilih barat apa, ya. Silahkan sambil ibu baca. Kira-kira masuk dalam budaya timur apa sih yang percaya pengobatan spiritual, gotong royong, oke. Sopan santun, ramah tamah termasuk budaya timur, bagus. Apalagi ramah ya, kolektivisme. Barat individual, oke. Kesopanan, menyapa. Barat lebih pada kebebasan, oke. Baca buku, toleransi, tadi dibaca. Barat kapitalisme, individualisme, sopan dan toleransi, menghormati orang tua kalau di timur. Ya, liberalisme. Oke. Di timur lebih ke spiritual, barat lebih ke sains. Oke, good. Oke, barat instan dan individual, timur sopan. Oke, individualis, realistis, budaya barat. Oke. Kalau di timur menggunakan kata sapa untuk orang lain. Menggunakan kata sapa untuk orang lain. Oke. Mungkin maksudnya nih, gimana ya kira-kira ya, menggunakan kata sapa untuk orang lain. Maksudnya ada Mbak, Mas gitu kah? Atau ramah gitu ya, menyapa orang lain. Kalau barat, mementingkan diri sendiri. Oke. Ini apa yang kita persepsikan ya, apa yang kita persepsikan tentang budaya orang-orang di timur, negara bagian timur atau orang-orang di barat ya. Oke, timur itu kebersamaan. Oke, mungkin hampir sama dengan kolektivisme ya. Kalau menghormati orang tua sangat kental di budaya timur, betul. Oke, timur itu 5S. Oke, siapa nih yang menjawab? Ya. Wangi. Wangi apa itu 5S? Boleh open mic supaya yang lainnya dengar. Halo Ibu, 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Terima kasih. Oke. Terima kasih Wangi. Senyum, salam, sapa, sopan santun ya untuk budaya timur. Oke, good. Kemudian gotong royong, individualisme barat. Individualisme. Timur suka gosip. Oke. Timur cenderung berpakaian tertutup, sopan ya. Kalau barat itu konsumtif, mungkin terkait dengan kapitalisme tadi ya, dan individual. Kalau timur berempati. Oke. Timur taat pada norma yang ada. Oke. Kalau orang barat tidak suka ngurusi orang lain. Oke. Kekeluargaan. Oke, mungkin Ibu baca yang berbeda ya, yang lainnya. Oke, hampir sudah di. Oke, ini menarik karena agak berbeda dengan yang lainnya ya. Mona Sari Marito mengatakan kalau barat itu terkait dengan norma-norma. Nah, Mona bisa open mic nggak untuk mengeksplor atau menjelaskan lebih lanjut yang Mona maksud di sini apa gitu? Maksudnya budaya barat itu dengan norma-normanya itu bagaimana? Karena agak sedikit berbeda dengan pendapat teman-teman yang lain ya. Kalau kita lihat sebelumnya lebih banyak yang budaya timur yang mengacu atau menurut pada norma-norma gitu. Silahkan Mona mungkin bisa share. Oke, sambil kita menunggu Mona untuk open mic, kita lihat lagi pendapat teman-teman yang lain ya. Barat tuh free, ya lebih bebas gitu mungkin maksudnya ya. Oke.
Timur tuh banyak tradisi dan adatnya, betul. Hampir sama. Di Timur banyak ada kesenian budaya yang masih dijaga dan dipertontonkan, dilestarikan ya. Oke. Harga diri kalau di Timur tuh dijunjung tinggi, kalau Barat sosialnya lebih bebas. Oke, yang lain sama disebut sebelumnya. Oke, Timur patriarkis, Barat feminis ya. Mona kalau udah bisa open mic silakan ya disampaikan pendapatnya. Timur mengutamakan kepentingan bersama, gotong royong, solidaritas. Oke. Barat itu langsung terjun ke lapangan, Timur lebih ke teori. Oh, ini menarik nih pendapatnya ya. Kalau di Barat langsung terjun ke lapangan, kalau di Timur kebanyakan teori. Kalau di Barat lebih mementingkan pendidikan, kalau di Timur cenderung kurang mempedulikan. Okay. Timur unggah-ungguh bahasa. Unggah bahasa itu maksudnya tata krama dalam berbahasa gitu mungkin ya. Silakan dijelaskan ya, langsung open mic aja kalau memang interpretasi Ibu keliru. Oke. Ya, Bu, benar sekali. Oke. Yang mana ini? Yang unggah-ungguh itu Kak? Oke. Ya. Ya, terima kasih. Yang lain belum ada yang berbeda, masih sama. Ntar dulu, tuh lewat. Kalau Timur itu musyawarah, kalau Barat itu perang. Waduh, oke. Jadi lebih ke action ya. Kalau Timur, mari kita bicarakan dulu. Kalau Barat lebih langsung mengambil tindakan. Oke. Ya, masih sama. Oke, nah sambil Oke, ini juga ada yang agak berbeda. Barat kalau nikah muda itu biasa, kalau di Timur nikah muda itu menjadi omongan tetangga. Ya, sambil adik-adik juga bisa membaca. Barat tidak suka nasi, Timur suka nasi. Sambil membaca komentar dari teman-teman adik-adik sendiri. Sekarang sudah terbayang lah ya, yang gambaran secara umumnya atau gambaran secara luasnya bahwa budaya Timur itu seperti apa, kemudian budaya Barat itu seperti apa, gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari apa yang ada disampaikan ini, yang pertama yang paling anggaplah payungnya, gitu ya, paling besar budaya Timur itu sifatnya lebih pada kolektif gitu ya, lebih pada bersama-sama. Tadi kan ada gotong royong, kemudian ramah tamah dan sebagainya, itu kan budaya kolektivisme ya. Dimana kalau di Barat itu disampaikan juga oleh adik-adik di sini lebih kepada individu, jadi individualistic culture, karena mereka memang tidak terlalu banyak lebih mementingkan diri daripada kelompok gitu ya. Kalau di Timur itu kepentingan kelompok adalah nomor satu dengan menekan kepentingan individu ya. Jadi itu secara garis besarnya. Kemudian yang lain-lain, apakah budaya Timur lebih mementingkan kurang mementingkan pendidikan seperti ada yang disampaikan oleh adik-adik tadi, apakah budaya Barat itu lebih mementingkan pendidikan, itu mungkin lebih pada bagaimana mereka mengembangkan sistem pendidikannya gitu ya. Kalau budaya Timur mungkin masih agak sedikit lambat gitu ya, di mana budaya Barat fasilitas untuk pendidikan itu memang karena mereka memang lebih maju secara ekonomi dan secara penelitian ya. Jadi kalau misalnya adik-adik memang sering menonton YouTube atau menonton film gitu ya, kemudian melihat sekolah-sekolah di luar negeri itu fasilitas di ruang kelasnya gitu, kemudian membandingkan dengan diri sendiri gitu ya, fasilitas di ruang kelas kita seperti apa gitu, mungkin tampaknya tidak terlalu dipentingkan, tapi sebenarnya itu lebih pada based on kondisi ekonominya gitu ya, dan finansialnya gitu, bagaimana mereka
berusaha, mereka memang sudah lebih maju dan memiliki fasilitas yang memang lebih canggih dibandingkan Indonesia, ya. Tetapi beberapa sekolah di Indonesia yang mungkin mahal biayanya itu juga memiliki fasilitas yang cukup bagus dan cukup canggih, ya. Oke, ini ada yang menambahkan di barat itu waktu penting, sementara di timur sering ngaret atau tidak menghargai waktu. Ya, karena individualistik itu tadi, sehingga orang di sana harus benar-benar intinya memenuhi kebutuhannya sendiri, gitu ya, dengan menghargai waktu, karena mereka menganggap seperti yang disampaikan oleh Erika di sini bahwa time is money di sana. Sementara kalau di timur bukannya tidak menghargai waktu, lebih santai sifatnya karena kolektivisme tadi, ya, lebih misalnya dalam keluarga kita ada yang anggaplah kurang mampu gitu ya, tapi keluarga besar itu akan take care, akan merawat, akan membantu gitu. Kalau di sana ya anak 18 tahun sudah harus keluar dari rumah gitu kan. Ini di Amerika ya, dari pengalaman dan pengetahuan yang Ibu ketahui. Jadi kalau di sana 18 tahun ya memang sudah harus keluar, harus mandiri gitu. Makanya mereka dari SMP sudah part time untuk saving, untuk menabung gitu ya. Jadi di sana karena sifatnya ya materialistis dan kapitalis seperti itu, sehingga waktu menjadi sangat penting, karena dengan apa namanya bekerja itu dihargai dari waktunya ya, sehingga dan mereka harus take care dirinya sendiri, tidak bisa menggantungkan atau mengharapkan bantuan orang lain ya. Jadi adik-adik bisa melihat ya, ada perbedaan yang cukup signifikan antara budaya timur dan budaya barat, tetapi adik-adik juga bisa mulai memahami bahwa tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Misalnya jadi budaya timur itu ini apa namanya jelek gitu ya, lebih jelek daripada budaya barat, atau budaya barat tuh lebih jelek daripada budaya timur karena mereka cenderung bebas, mereka cenderung bebas pergaulannya atau sosialnya dan sebagainya. Itu tidak seperti itu ya, maksudnya tidak perlu menghakimi atau menjudge atau menilai bahwa budaya timur atau barat itu lebih bagus atau lebih buruk gitu ya. Dua-duanya memiliki nilai plus dan minus itu. Apapun itu selalu ada nilai plus dan minusnya, sehingga kita ya melihat atau belajar tanpa menghakimi saja gitu ya. Oke. Ya, ini juga Murah Tata juga menyampaikan ya, di barat banyak pekerjaan diberi upah per jam, sedangkan Indonesia masih banyak yang per hari, per minggu, per bulan kerja, bukan berdasarkan jam kerja ya. Ini juga karena berdasarkan jumlah sumber daya manusianya di barat yang sedikit jumlahnya gitu ya, terutama untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisikal gitu, misalnya sebagai waitress atau waiter atau labor work gitu ya, yang sifatnya fisik itu sedikit mereka jumlahnya, sehingga bisa diberikan penghasilan atau gaji yang lebih tinggi per jamnya. Sementara di Indonesia kan jumlah penduduknya banyak, jadi lebih banyak mungkin jumlah penduduk dibandingkan lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang tersedia gitu ya, sehingga upah labornya itu jadi murah gitu. jadi lebih sedikit gitu. Tetapi dibandingkan dengan living cost-nya juga, biaya hidupnya juga di sana juga lebih tinggi. Jadi sebenarnya ya kurang lebih sama lah ya. Baik, terima kasih adik-adik semua yang sudah berpartisipasi. Jadi Ibu yakin sekarang semua sudah bisa membayangkan ada satu perbedaan yang cukup besar gitu ya antara budaya di timur dan di barat, tetapi kedua-duanya itu memiliki nilai plus dan minusnya masing-masing. Kita tidak perlu memperdebatkan yang mana lebih bagus atau yang mana lebih buruk ya. Nah, ini mungkin akan panjang kalau misalnya dituliskan di chat, jadi Ibu akan lebih senang mendengar apabila ada yang berinisiatif untuk open mic dan menyampaikan budaya apa sih yang ada di keluarga kalian ya. Jadi masing-masing keluarga itu adalah yang paling kecil gitu ya. Budaya yang terbentuk yang paling kecil itu berasal dari keluarga
keluarga dulu. Nah, tiap keluarga itu memiliki budaya yang unik gitu, yang belum tentu satu keluarga yang keluarga A lakukan dilakukan oleh keluarga B. Silahkan untuk yang mau sharing budaya apa sih yang ada di keluarga adik-adik. Izin sebelumnya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini? Maaf, Ibu tidak bisa lihat. Apakah suara saya terdengar ya, Bu? Sudah jelas. Ini Aswin ya? Benar, Bu. Perkenalkan, saya Gede Aswin Parisya Sasmana, PSS KPD, 3 digit yang terakhir 058, mohon izin untuk menjawab. Yang pertama, budaya yang ada di lingkungan keluarga saya, budaya kan kita luas, bukan hanya ada istiadat, tapi yang paling sering ada di lingkungan saya, yaitu budaya setiap Jumat malam, budaya diskusi setiap Jumat malam gitu. Kenapa itu terjadi? Karena saya sama keluarga itu kayak pisah gitu setiap harinya. Ayah saya kerja di luar kota, ibu saya juga jadi kerja sampai sore banget gitu. Kemudian adik saya juga harus bolak-balik dari pasar, dan saya juga harus sibuk kuliah. Jadi setiap hari itu kita hampir nggak punya waktu untuk sama-sama gitu. Nah, maka dari itu kita setiap hari Jumat malam, bapak saya balik dari rumah, itu kayak suatu hal yang udah kita sepakati, kita bakalan diskusi apa aja yang udah kita lakuin hari itu, target kita next week bakalan kayak gimana. Terus juga kita kadang ngobrol-ngobrol hal-hal yang kayak pandangan umum gitu, kayak kadang ngobrol tentang Indonesia kayak gimana gitu, tapi lebih ke terus kondisi Bali kayak gimana dan lain sebagainya, itu kayak jadi sharing di sana. Nah, sekaligus kayak untuk bangun suasana kekeluargaan kita yang ada di sana. Kurang itu sih, terima kasih. Terima kasih ya Aswin. Sharingnya luar biasa banget ya. Mungkin tidak banyak atau tidak, mungkin sebagian besar tidak mempraktekkan apa yang budaya keluarganya Aswin lakukan gitu ya. Walaupun mungkin sekarang karena mungkin orang tuanya Aswin lebih pada generasi yang lebih muda lagi gitu ya. Kalau misalnya ibu adalah orang tua ibu, generasinya jauh lebih tua, berbeda caranya berkomunikasi gitu ya. Tapi budaya yang dilakukan keluarga Aswin itu mungkin bisa menginspirasi bagi adik-adik yang lain gitu ya. Kalau misalnya sekarang keluarga kalian belum memiliki budaya seperti itu untuk berdiskusi misalnya di akhir minggu untuk menceritakan apa yang dialami oleh masing-masing anggota keluarga, kemudian merencanakan ke depannya dalam minggu ke depan ini mau melakukan apa dan sebagainya, itu bentuk komunikasi yang sangat bagus sekali ya. Kalau belum keluarga yang seperti itu ya nggak apa-apa, mungkin nanti kalau sudah berkeluarga, mempunyai suami istri sendiri, punya anak-anak, bisa diterapkan gitu ya untuk menjaga komunikasi yang baik di antara member of the family ya. Baik, terima kasih Aswin. Mungkin ada lagi yang sharing budaya di keluarga kalian apa yang kira-kira unik, nggak usah yang terlalu gimana-gimana gitu, karena mungkin menurut kalian tuh biasa gitu ya, biasa aja kok di keluarga aku gini. Belum tentu teman kalian atau keluarga lain itu memiliki budaya seperti itu atau kebiasaan seperti itu. Silakan, siapa yang mau sharing? Selamat pagi Bu, izin menjawab, izin sharing. Oke, kayaknya ada beberapa ini. Silakan. Yang kelihatan di Ibu Tuan Dewi dulu ya, Tuan Dewi. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas nih Bu? Oke, sudah. Oke, jadi sebelumnya sebentar saya hidupin kamera. Sorry. Mohon maaf, sebelumnya perkenalkan Bu, yang Putu Asri Dewi dari Ilmu Keperawatan Angkatan 20 dengan NIM akhir 041. Jadi untuk maaf Bu. Oke. Jadi untuk budaya keluarga Tiang yang paling unik itu sebenarnya adalah setiap bangun pagi kita ngetok pintu bilang selamat pagi gitu. Gimana ya? Aneh sih, cuma kayak gimana kalau keluarga saya itu nggak mempan kalau misalkan pakai alarm yang bel biasa tuh nggak mempan, harus pakai omongan gitu. Entah ngetok pintu, entah pakai sapu, entah apa, cuma ngomong aja gitu selamat pagi gitu, kayak gitu aja terus ngulang-ngulang gitu. Kadang-kadang jadinya kebiasaan sih, itu yang pertama. Terus kedua itu kalau kadang-kadang curhat aja sih,
nggak tentang kayak asing kayak Indonesia maju bla 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 bla, kayak tentang apa ya, gimana sih kamu kuliah itu gitu, kamu kayak gimana sih, atau adik saya gitu kan misalkan gimana pelajarannya susah atau enggak gitu, itu aja sih. Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya Asri, Tuan Dewi. Jadi nggak aneh kok itu ya, malah seru malahan ya kalau di pagi hari mungkin yang masih aduh males-males atau moodnya lagi nggak enak gitu, tapi kalau keluarganya mengetok-ngetok dengan suara keras itu mungkin juga menular semangatnya gitu ya, bangkit lagi. Oke, aku harus menjalani aktivitas hari ini dengan semangat gitu ya. Jadi menarik sekali, bagus sekali. Kemudian curhat, komunikasi itu penting gitu ya. Kalau memang sudah bisa curhat nyaman, curhat dengan keluarga, tentunya akan lebih mudah merilis emosi-emosi yang kita rasakan gitu ya, sehingga tidak perlu psikolog nantinya. Oke. Mungkin satu lagi yang tadi berbarengan dengan Asri, membuka mic-nya silahkan. Setelah itu nanti akan baca, mungkin ada juga di kolom chatnya yang menyampaikan. Silakan yang tadi berbarengan. Silakan Armida ya dari farmasi, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf Ibu tidak bisa menyalakan kamera karena jaringan ini lumayan jelek. Baik Bu, saya Armida Asya Farhani, biasa dipanggil Asya, dari Prodi Farmasi dengan NIM akhir 002. Jadi saya ingin sharing sedikit. Jadi saya punya kebiasaan di keluarga saya. Kalau misalnya ada yang ingin pergi keluar kemana gitu, terus pamitannya bukan saliman aja, tapi kita pelukan dulu. Entah kalau misalnya ada ibu, bapak, atau adik dan kakak di rumah, ya pelukan sama semuanya gitu. Jadi siapa yang ada di rumah kita pelukan dulu sebelum pergi gitu Bu. Mungkin bisa sharing itu aja yang paling unik di keluarga saya, mungkin nggak dilakukan di keluarga yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Asya. Ya, jadi ekspresi keluarga di keluarganya Asya ya cukup terbuka gitu, sehingga ekspresinya dalam bentuk sentuhan, it's fine gitu ya. Jadi terbiasa untuk memeluk satu sama lain. Sebenarnya pelukan itu juga sangat menyembuhkan ya, healing. Kalau memang nggak ada yang dipeluk ya kita mau sendiri aja ya, itu juga bisa lakukan ketika merasa sedih atau berdiri gitu ya, kita lakukan butterfly hug ya. Jadi budaya yang dilakukan oleh Asia tuh menarik sekali gitu ya. Memang kadang-kadang orang Indonesia atau di timur agak malu-malu gitu ya mengekspresikan kasih sayangnya gitu. Jadi untuk bilang I love you aja antara satu anggota keluarga itu juga agak canggung gitu kan, agak kaku gitu. Tapi it's okay gitu. Kalau yang bisa sampai dengan mengekspresikannya dengan sentuhan, dengan pelukan seperti itu, bagus sekali ya. Baik, Ibu akan baca dari di kolom chat. Ini ada karena private, Ibu nggak tahu apakah mereka memang tidak mau disebut namanya atau karena memang tidak bisa men-chat ke everyone gitu ya. Tapi di sini ada yang budaya dalam keluarga saya itu adalah makan tiap malam di meja makan, kemudian berkumpul di kamar orang tua setiap malam untuk mengobrol. Nah ini berarti komunikasinya dengan orang tua baik ya, bagus ya. Kalau ngobrol di kamar orang tua itu melakukan istilahnya terapi pillow talk gitu ya, saling curhat, saling bercerita dalam kondisi yang intimate gitu ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan kebiasaan dilakukan secara turun-menurun, betul sekali. Budaya menurut saya adalah suatu kebiasaan dilakukan turun-menurun, betul. Kalau di keluarga saya, yang pertama masuk dapur dulu sebelum masuk ke bagian rumah yang lain. Oke, ya, masuk ke dapur dulu sebelum ke ruangan yang lain. Nah ini biasanya sih kalau yang Ibu ketahui kalau di Bali, terutama kalau di keluarga itu ada yang memiliki bayi gitu ya, memiliki baby gitu. Tapi Ibu juga lupa sih penjelasannya apa waktu itu. Tapi paling tidak ya memang ada budaya keluarga seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan setelah sembahyang adalah waktu terbaik untuk curhat berkeluh kesah. Wah ini bagus sekali ya, karena biasanya kalau memang kita sembahyangnya khusyuk, perasaan pikirannya sudah lebih tenang gitu ya, sehingga curhatnya tuh jadi lebih terkontrol lah gitu ya, daripada langsung mengeluarkan unek-uneknya. Kemudian makan bersama dan masak bersama.
Oh, dan masaknya benar-benar saat baru mau makan. Ya, itu makanan yang paling enak tuh kan kalau makanan yang segar baru dimasak ya. Oke, ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa ada kebiasaan setiap Selasa Kliwon sembahyang bersama dan selalu diakhiri dengan berbagi lungsuran sesajen ya. Jadi apa yang di-offer, apa yang dipersembahkan, ya pilih apa yang kita sukai gitu ya, karena setelah itu kan kita makan sendiri. Oke, ya. Oke, ada juga yang budayanya harus makan nasi. Kalau belum makan nasi, dianggap belum makan. Ini mungkin orang Indonesia ya. Jadi orang Indonesia atau di timur memang lebih banyak kalau belum makan nasi itu dianggap belum makan. Nah, ini menarik karena ada penelitian juga yang mengatakan bagaimana petani yang menanam padi dan petani yang menanam gandum itu berbeda. Kalau menanam padi itu kan rame-rame gitu ya, banyak tenaga yang digunakan untuk bercocok tanam padi. Tetapi untuk menanam gandum itu tidak diperlukan banyak orang. Entah ada hubungannya atau tidak, karena di barat itu kan gandum untuk roti ya, mereka makannya roti. Kalau kita di timur itu makan nasi gitu, jadi kolektivismenya. Menarik sih kalau untuk dijadikan penelitian. Oke. Ini menarik. Karena saya adopsi, saya biasa bercengkrama dengan anak asuh yang lain dengan ibu pengasuh setiap hari. Setiap malam, sorry. Karena saya adopsi, saya biasa bercengkrama dengan asuh yang lain dengan ibu pengasuh setiap malam. Ini beruntung memiliki ibu pengasuh yang siap mendengarkan juga ya, yang bisa bercengkrama dengan anak asuh yang lain. Sebenarnya walaupun adopsi, walaupun anak asuh, bonding atau ikatan koneksi emosi itu sebenarnya sama saja gitu ya, karena koneksi kita secara emosional itu akan sama saja dengan apakah itu anak kandung atau orang tua kandung gitu ya. Jadi ini ibu tidak tahu siapa namanya, tetapi walaupun adopsi masih bisa bercengkrama dengan anggota keluarga yang lain ya, dan ibu asuhnya. So that's something that we can be grateful for ya. Oke. Masih banyak nggak ya? Oke, ada yang harus punya waktu bersama keluarga gitu ya, dalam 1 minggu ya. Oke, bagus ya. Ada juga yang setiap bulan melakukan tirta yatra untuk remaja-remaja di rumah. Dan aktivitas latihan menari, bagus sekali ya. Kemudian ada yang sujud ke orang tua setelah hari raya Nyepi. Ini luar biasa sekali budaya-budaya yang adik-adik sharing ya. Kemudian ada juga yang kalau ada yang berpergian jauh, ketika kembali makan bersama, berdoa bersama gitu ya, agar kalau ada yang akan pergi jauh, sehingga perjalanan dilindungi. Ada juga budaya ketika ini luar biasa nih, ada budaya ketika makan kemudian lauknya tersisa sedikit terus membaginya secara merata ya. Ini sharing is caring ya, benar-benar berbagi dengan berbagi dimulai dari keluarga. Kemudian nanti ketika sudah terjun ke masyarakat, maka keinginan untuk berbagi itu pasti masih ada gitu, sehingga kita bisa saling berbagi gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak mengecap ketika makan, duduk sebelum mengambil makanan dan sebagainya. Oke, ada yang setiap hari Minggu menyempatkan bikin masakan bersama-sama mungkin ya. Oke. Wah, ibu mau nih jadi ibunya nih. Ada yang budayanya memijat ibunya setiap malam bergantian. Boleh deh jadi anaknya ibu, mau nggak? Menyenangkan sekali. Oke. Ya, jadi ada juga yang salam peluk cium mama papa. Oke, sampai kendaraannya lewat. Aduh, senangnya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak adik-adik sudah sharing ya bagaimana budaya di keluarga. Ini juga ada yang orang tua lebih dulu diberikan makan, kemudian baru menawarkan orang tua yang makan pertama gitu ya.
Oke. Oh ada juga yang, banyak sih yang mijat ini ya, budaya memijat orang tuanya. Wah, harusnya Ibu menekankan itu pada Ibu ya. Oke, terima kasih banyak partisipasinya. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sharingnya. Nanti materinya nggak kebahas. Oke, jadi adik-adik bisa melihat bahwa setiap keluarga itu memiliki budayanya masing-masing, ya, memiliki tata cara, way of living-nya, cara hidupnya masing-masing itu berbeda, ya. Nah, itu apa yang nyaman di keluarga kalian masing-masing gitu. Jangan sampai ketika adik-adik mendengarkan cerita temannya atau membaca komen temannya, kemudian membandingkan, kemudian kok keluargaku nggak gitu ya, kok keluargaku ada diam-diaman ya, mungkin ada yang seperti itu. Dan itu mungkin adalah bagaimana keluarga itu terbiasa mengekspresikan pikirannya atau perasaannya gitu ya, mungkin tidak biasa, artinya tidak ekspresif. Jadi walaupun sayang tapi diam aja gitu, cuman care gitu ya. Nah, adik-adik tidak perlu membanding-bandingkan gitu ya, tetapi apa yang ada di keluarga kita hargai dan kita nikmati gitu ya, dan kita syukuri. Oke, ada juga yang menyampaikan dulu selalu makan bersama di meja makan, sekarang budaya itu udah hilang Bu, karena bapak saya sudah nggak ada. Oke, mungkin bapak mengambil peran sebagai perekat ya bagi anggota keluarga, sehingga ketika bapak masih ada, mungkin beliau yang sering mengajak makan bersama-sama ya. Ya, kenangan itu bisa dihargai, bisa disyukuri tempat mengalami pengalaman itu. Nah, sekarang kalau mau dibangkitkan lagi, ayo diajak siapa yang ada di rumah untuk makan bersama lagi, ya. Walaupun mungkin sudah sibuk masing-masing, gitu, tetapi mungkin bisa diajak lagi untuk mengenang atau menikmati kembali masa-masa itu, ya. Mungkin ada proses berduka di sana sehingga ada yang nggak mau lagi melakukan itu gitu ya, karena ketika makan bersama-sama jadi melihat tempat bapak duduk biasanya kok nggak ada gitu, ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada masih dalam proses healing gitu ya, sehingga tidak ingin lagi melakukan itu. Nah, mungkin pelan-pelan nanti dirilis perasaan berdukanya, diajak lagi anggota keluarga yang ada untuk makan bersama lagi ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Kita lanjutkan lagi ke materi ya. Jadi kita semua di sini adalah dalam lingkungan yang tenaga kesehatan gitu ya. Kita bergerak di bidang kesehatan. Nah, bagaimana sih budaya di dalam lingkungan tenaga kesehatan itu? Ya, bagaimana sistem yang ada, infrastrukturnya, kemudian peran masing-masing dan pasiennya gitu ya. Nah, IPE ini sebenarnya ingin memasukkan budaya dalam kurikulumnya. Mungkin adik-adik kan selalu sering mendengar ya dengung-dengung mahasiswa UNUD ya, visinya adalah unggul, mandiri, dan berbudaya gitu ya. Nah, bagaimana mengintegrasikan budaya yang kita miliki ke dalam proses belajar mengajar di lingkungan kesehatan. Adik-adik menyadari kalau IPE itu terdiri dari berbagai program studi ya, mulai dari kedokteran, mulai dari fisioterapi, keperawatan, psikologi, kesehatan masyarakat, dan farmasi gitu ya. Ada nggak yang Ibu belum sebutkan? Jadi berbagai unsur yang terkait dengan kesehatan ya, baik itu kesehatan fisik, kesehatan jiwa, maupun kesehatan lingkungan. Jadi sebenarnya tidak ada satu bagian pun yang lebih baik, sama seperti tadi ya, budaya timur dan barat itu lebih baik daripada yang lain gitu, karena semuanya saling berkoneksi, saling berhubungan, dan saling membutuhkan ya. Jadi jangan merasa inferior, atau misalnya ada adik-adik yang saya pengen sekali dulu sebenarnya ke pendidikan dokter, tapi karena finansial, karena nggak lolos juga gitu ya, akhirnya terpaksa saya di farmasi atau di keperawatan misalnya. Kemudian dia merasa aduh saya merasa gengsinya kurang gitu. Tidak sama sekali ya, jangan berpikiran seperti itu, karena setiap peran yang adik-adik ambil sebagai mahasiswa itu sangat penting ya. Tidak ada bagaimana nanti dokter menangani pasien kalau tidak ada perawatnya. Bagaimana kalau kita menciptakan lingkungan yang sehat kalau tidak ada yang
fokus untuk memperhatikan kesehatan masyarakat. Ya, bagaimana kalau pasien itu psikosomatis, berapapun dokter memberikan resep, kemudian farmasi mengolah obatnya, kalau ternyata core permasalahannya adalah di pikirannya atau di emosinya, ya itu perlu seorang psikolog. Ya, bagaimana seorang dokter misalnya yang spesialis bedah tulang katakanlah ya, untuk memaintain atau untuk memperbaiki kondisi pasiennya kalau tidak ada fisioterapis ya atau dentis atau tadi. Jadi semua itu memiliki peran yang sama pentingnya ya. Jadi adik-adik perlu ingat tidak ada satu yang lebih baik daripada yang lain. Mungkin Ibu pernah cerita ini di kelas mana Ibu pernah cerita ada seorang anak yang minder karena bapaknya itu tukang bangunan ya. Malu dia menceritakan bahwa ayahnya itu seorang tukang bangunan. Kemudian ayahnya mengajak anaknya jalan-jalan. Kamu lihat gedung yang tinggi dan megah itu, gitu kan? Iya Pak. Nah, gedung yang tinggi dan megah itu digambar oleh seorang yang disebut arsitek, ya. Jadi ada arsitek yang membangun. Nah, gambar itu akan tetap menjadi gambar kalau tidak ada Bapak dan teman-teman Bapak yang membuat gambar itu menjadi gedung yang megah dan mewah. Ya. Jadi itu cerita singkat saja untuk mengatakan bahwa semua orang itu memiliki peran yang penting dalam satu lingkungan, ya, dalam satu masyarakat. Jadi IPE yang terdiri dari berbagai profesi tenaga kesehatan ini memiliki peran yang sangat penting, ya. Oke, bagaimana budaya mempengaruhi interaksi? Mungkin Ibu akan mempercepat sedikit. Asimilasi pembauran antara budaya yang baru dengan budaya yang lama sehingga menghilangkan satu budaya. Ya, misalnya adik-adik ketika SMA itu menggunakan seragam, anggaplah itu suatu budaya di SMA, gitu ya. Tetapi ketika adik-adik kuliah tidak ada yang mengharuskan untuk menggunakan seragam, sehingga budaya yang lama yaitu menggunakan seragam tidak ada lagi. Itu yang disebut dengan asimilasi. Dan integrasi saling mendukung budaya yang ada, konflik apabila satu budaya tidak dimengerti dan kemudian mengakibatkan suatu pertentangan. Ya. Polarisasi adalah satu golongan yang cenderung berinteraksi dengan golongannya sendiri. Jadi hanya memilih entah itu etnis yang sama atau kelompok yang sama, ya, sehingga memunculkan polarisasi. Enkulturasi adalah meleburnya antara budaya satu dengan yang lain karena tidak terlalu berbeda. Kemudian akulturasi adalah mempertahankan salah satu nilai kebudayaan dari kelompok tapi mengalami perubahan tertentu. Nah, ada 4 elemen komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah menyadari nilai dan budaya sendiri. Jadi kita kenali dulu nilai-nilai dalam budaya kita itu apa, ya. Kemudian kita menyadari bahwa tidak semua orang memiliki nilai-nilai dan budaya yang sama. Setelah kita menyadari, kita menerima perbedaan budaya tersebut, ya. Kemudian lebih jauh lagi, kita kembangkan keingintahuan akan budaya lain. Nah, ini akan membuat suatu interaksi komunikasi lintas budaya yang harmonis, gitu ya. Kalau misalnya kita hanya ingin kamu harus memahami budaya aku, kamu harus mengikuti budaya aku, tentunya akan menimbulkan konflik. Tapi kalau kita ingin tahu juga budaya orang lain, gitu ya, atau budaya etnis lain atau budaya masyarakat lain, itu mereka akan senang hati membuka diri dan mereka juga akan membuka diri kepada kita, ya. Dan yang keempat adalah kemampuan beradaptasi dengan budaya lain. Kalau misalnya ada adik-adik di sini yang katakanlah berasal dari luar Bali, gitu ya, kemudian masuk di Universitas Udayana, kemudian ya kalau offline ya kita sudah bertemu, berinteraksi, gitu, mungkin akan ada budaya-budaya yang berbeda yang dari pulau di mana adik-adik berasal, ya. Nah, bagaimana kemampuan beradaptasi itu? Apakah fleksibel atau apakah sangat kaku, gitu ya? Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana implementasi yang efektif dalam interaksi budaya yang berbeda. Ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan cultural competency atau kompetensi dalam budaya itu? Kemampuan berinteraksi secara efektif dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ya, sebenarnya sederhana ya definisinya,
adalah kemampuan berinteraksi secara efektif dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kompetensi, cultural kompetensi kita? Yang pertama adalah sikap. Sikap itu yang penting gitu ya, attitude. Jadi sebenarnya bagaimana kita melihat orang lain itu sebenarnya apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Kalau kita penuh dengan judgement, penuh dengan penghakiman, maka sebenarnya kita di dalam diri itu banyak penghakiman atau menghakimi sesuatu, gitu ya. Bahwa budaya ini jelek, budaya ini tidak baik, budaya itu buruk dan sebagainya. Ya itu sudah sudah punya persepsi sendiri gitu ya, punya asumsi sendiri sehingga tidak mau membuka diri dan tidak mau memahami budaya lain. Katakanlah kalau di psikologi, mungkin ada yang di psikologi ya, atau di semua bidang. Kalau menghadapi klien atau pasien yang memiliki orientasi seksual yang sama, yang sesama jenis gitu ya. Kemudian di dalam benak kalian sudah ada sikap bahwa itu adalah sesuatu yang keliru, itu adalah sesuatu yang dosa, itu adalah sesuatu yang buruk gitu ya. Mungkin ada nilai-nilai di dalam diri kita seperti itu, tetapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memiliki nilai yang sama. Jadi sikap kita terhadap klien atau pasien itu harus tetap netral, ya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan profesional. Jadi jangan sampai bias, ya. Kemudian yang kedua setelah attitude itu adalah improving self awareness. Jadi meningkatkan kesadaran diri. Bagaimana kita mengetahui apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, apa sih yang men-trigger saya, apa sih yang membuat saya bisa compassion terhadap orang lain, apa sih hal-hal yang mengganggu saya gitu ya. Setelah kita mengetahui self-aware, setelah kita menyadari diri kita seperti apa, nah apa yang perlu kita perbaiki untuk menjaga komunikasi atau untuk menjaga relationship kita dengan klien atau dengan pasien kita, ya, atau dengan sesama profesi, sama kolega atau antar profesi atau interprofesi, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah knowledge, gitu ya, bagaimana kita meningkatkan kompetensi, cultural kompetensi ini. Jadi berdasarkan pengetahuan adik-adik yang semua ini adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran kelas farmasi, gitu ya. Adik sudah dibekali untuk IPE ini atau IPE ini suatu program yang sebenarnya sangat bagus untuk adik-adik memulai membuka diri dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan dari program studi lainnya, gitu ya. Pengetahuan tentang bagaimana seorang farmasis sudut pandangnya terhadap satu kasus, bagaimana pandangan seorang nurse gitu ya terhadap satu kasus, bagaimana pandangan atau solusi dari ahli kesehatan masyarakat, dari psikolog dan sebagainya, gitu ya, sehingga bisa melakukan suatu intervensi atau terapi yang menyeluruh atau yang secara kolektif, ya. Baik, sudah 50 menit rasanya dan materi Ibu juga sudah habis pas. Jadi bagaimana kita bersama-sama bekerja mengoptimalkan kemampuan kita, keterampilan kita sebagai profesi yang kita pelajari, ya, dengan menghargai dan bekerja sama secara harmonis dengan profesi-profesi yang lain yang khususnya berada dalam bidang tenaga kesehatan ini atau healthcare profession. Ya. Baik, demikian materi lecture hari ini. Semoga adik-adik masih stay dan tidak mengantuk, ya, karena jamnya juga, karena kelelahan adik-adik juga, banyak sekali tugas kuliah dan sebagainya, ya. Oke, kalau apakah ada pertanyaan? Mungkin 1-2 pertanyaan ya, supaya tidak panjang waktunya untuk yang sudah capek. Sudahlah Bu,
Sudah jam 4 sore nih. Buka pertanyaan deh. Satu ya, satu aja deh. Silakan. Terima kasih senyum, ketawanya, jempolnya, tepuk tangannya. Seru banget ngeliat emoji-emoji. Ada yang tiup trompet lagi. Yeah. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya sudahlah ya, kita akhiri saja pertemuan. Jadi selamat berakhir pekan, selamat happy dulu, selamat relaksasi atau apapun yang adik-adik suka lakukan selama weekend ini sebelum kembali beraktivitas lagi atau mengerjakan tugas-tugas lagi di hari Senin. Ya, tetap sehat, tetap happy, tetap semangat. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Silakan meninggalkan ruang kelas. Terima kasih.